Shalom anak Lause, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu buat kita semua. Nah, senang sekali berjumpa kembali dengan Lause Yeni pada Minggu pagi hari ini. Nah, hari ini kita mau kembali beribadah kepada Tuhan. Lause harap kita tidak pernah bosan-bosannya untuk berbicara kepada Tuhan melalui setiap doa kita. Kita tetap harus semangat mau memuji nama Tuhan dan tidak lupa kita harus terus dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, sebelumnya anak Lause, yuk Lause ajak kita sama-sama berdoa. Ikuti Lause ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan begitu baik kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan, mau berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, anak-anak Tuhan, boleh senantiasa untuk tetap setia mendengarkan firman Tuhan. Tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak Lause, yuk. Tadi kita kan Lause bilang harus semangat memuji nama Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan dengan lagu Dikepak-kepakkan sayapnya. Bisa anak Lause? Yuk kita nyanyi. Anak Lause,
kita masih semangat memuji nama Tuhan ya. Lause harap kita di rumah tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Yuk kita bernyanyi lagu yang kedua, lagunya Dari Terbit Matahari. Masih ingat lagunya anak-anak Lause? Yuk kita nyanyikan dengan semangat. Nah, anak Lause, sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita siapkan hati kita memuji nama Tuhan dengan lagu Yesu Aiwo. Yesus sayang padaku. Yuk anak Lause, kita nyanyi bersama. Anak yang luar biasa, apa kabar pagi hari ini? Senang kembali kita pagi hari ini bersekolah minggu ya. Minggu hari ini kita sudah memasuki minggu yang kedua di bulan Januari 2021. Siapa yang sudah semangat pagi hari ini mau mendengarkan cerita firman Tuhan? Angkat tangannya. Iya, semuanya sudah semangat ya. Mari anak-anak Lause lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami boleh bersekolah minggu kembali. Terima kasih Tuhan,
Kami siap untuk mendengar cerita firman Tuhan pagi hari ini. Berkati kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak Lause, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, ya. Siapa di sini yang sudah tidak sabar dengan cerita firman Tuhan? Wah, semuanya anak-anak hebat pasti selalu rindu akan firman Tuhan. Nah, hari ini Lause mau cerita tentang seorang bapak. Wah, seorang bapak siapa ya? Nah, bapak ini adalah seorang laki-laki, ya. Dia tinggalnya di padang gurun. Bajunya pakai bajunya bukan dari kain seperti kita, ya kan? Kalau kita bajunya dari kain, ya kan? Kayak Lause ini dari kaos, pakai celana panjang. Nah, kalau bapak ini dia tinggal di sana di padang gurun itu dengan memakai kain dari bulu unta. Ikatnya adalah pakai ikat pinggang kulit. Nah, makanannya kira-kira makan apa ya? Makan apa yo? Kalau ada anak Lause di rumah makannya apa? Nasi, ya kan? Atau mungkin mie goreng. Kalau pagi-pagi sarapan mie goreng atau lontong misalnya kan, ada ayam goreng. Nah, bapak ini rupanya dia makanannya adalah belalang dan madu hutan. Pasti anak Lause ada yang tahu. Coba ingat-ingat, siapa ya tokoh ini? Pernah dengar ceritanya? Iya, betul, ada yang ingat rupanya. Itu adalah Bapak Yohanes, ya, yang kita sering sebut sebagai Bapak Yohanes Pembaptis. Masih ingat siapa nama mama dan papa Bapak Yohanes Pembaptis ini? Iya, betul. Namanya siapa? Elizabeth. Iya, papahnya namanya Zakaria. Papahnya ini adalah seorang imam. Nah, masih ingat ceritanya? Yohanes Pembaptis diberikan siapa? Diberikan Tuhan untuk Mama Elizabeth supaya apa? Supaya anaknya ini, yaitu Yohanes Pembaptis, menjadi seorang utusan Tuhan, ya. Nama Yohanes pun itu diberikan oleh seorang malaikat. Supaya apa? Supaya sebelum ada Mesias lahir, ada seorang Yohanes Pembaptis yang mengajar, yang membuka jalan, yang meluruskan jalan bagi siapa? Bagi Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Nah, satu kali bapak ini disuruh Tuhan untuk pergi ke semua orang memberitakan apa? Memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Jadi Bapak Yohanes ini pergi ke semua orang di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan bahkan di sekitar Sungai Yordan, memberitakan bahwa kerajaan Tuhan, kerajaan Allah sudah dekat. Maka harus bertobat. Nah, itulah yang disuruhkan oleh Bapak Yohanes. Bertobatlah. Nah, kira-kira anak Lause, kalau kalian dengar kata bertobat, apa ya maksudnya bertobat, ya? Nah, bertobat artinya apa? Berbalik arah dari yang tidak baik menjadi baik. Iya, itu namanya bertobat, ya. Nah, jadi semua orang diajak oleh Bapak Yohanes Pembaptis untuk bertobat. Dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang jahat menjadi hidup benar. Dari yang dulu tidak mencintai Tuhan jadi mencintai Tuhan. Dulu yang hidupnya selalu berbuat dosa, sekarang jadi tidak berbuat dosa lagi. Itu namanya apa? Bertobat, ya. Melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, waktu itu ketika orang-orang mendengar kata bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Wah, banyak sekali orang-orang yang percaya kepada siapa? Kepada Allah lewat Yohanes Pembaptis, sehingga begitu banyak orang akhirnya dibaptis, ya. Nah, tapi mereka masih bingung.
Ya, karena apa? Karena Yohanes bilang bahwa baptisan itu tidak cukup ya, tapi juga Tuhan ingin supaya orang-orang yang percaya pada waktu itu mereka apa? Menghasilkan buah pertobatan. Bagaimana menghasilkan buah pertobatan? Maksudnya adalah mereka melakukan hal-hal yang baik. Nah, lalu mereka ada yang tanya, Bapak Yohanes, apa yang harus kami perbuat? Nah, lalu Bapak Yohanes bilang, kalau kamu punya 2 pakaian, berikanlah 1 pakaian itu untuk siapa? Untuk orang yang tidak punya pakaian. Kalau kamu punya makanan, bagilah makanan itu dan berikanlah kepada yang tidak mempunyai makanan. Ya, lalu ada lagi yang bertanya, seorang pemungut cukai yang suka minta-minta pajak ya, seperti kalau dalam cerita Alkitab Bapak Zakeus ya, dia suka meminta bayaran pajak. Nah, lalu bapak tukang pajak ini, bapak yang tukang pemungut cukai ini tanya, Bapak Yohanes, apa yang harus kami perbuat? Lalu Bapak Yohanes bilang, tidak boleh memungut tidak boleh memungut lebih dari yang sudah ditentukan. Kalau misalnya orang itu harus bayarnya 10.000, maka dimintalah 10.000, nggak boleh lebih, nggak boleh diperas orang lain. Itu yang harus kamu lakukan. Datang lagi, ada seorang tentara, dia pun bertanya, Bapak Yohanes, apa yang harus aku perbuat? Lalu Bapak Yohanes bilang apa? Iya, kamu tidak boleh memeras orang lain, cukupkanlah dengan gajimu, ya kan? Nah, itulah contoh-contoh perbuatan atau sikap yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak boleh melakukan kejahatan kepada orang lain, tetapi harus menunjukkan kasih kepada orang lain. Ya, jadi itulah yang diajarkan oleh Bapak Yohanes pada waktu itu sebelum Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada banyak orang. Nah, hari ini pesan yang sampai kepada kita bahwa kita pun harus apa? Harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sebagai tanda pertobatan kita. Contohnya apa? Kalau di anak-anak Lause, ayo apa yang harus kita perbuat? Iya, betul. Dulu suka bohong, sekarang sudah jadi anak Tuhan, tidak lagi bohong. Dulu suka nakal, suka berantem dengan teman, sekarang bertobat, berubah menjadi anak yang suka mengasihi teman. Apalagi dulu suka menyontek, aku kalau di sekolah temanku lagi gak lihat, kita pura-pura nyontek ya. Nah, itu juga sekarang sejak jadi anak Tuhan tidak lagi berbuat seperti itu. Dan misalnya apalagi di rumah, dulu suka lawan mama papa, sekarang gak melawan lagi tapi mengasihi mama papanya ya. Nah, masih banyak lagi perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita perbuat ya. Dulu kita masih suka berbuat dosa, sekarang tidak lagi ya. Dulu suka berbohong, tidak lagi. Dulu suka apa lagi? Suka berantem dengan teman, tidak lagi ya. Itu yang harus kita perbuat sebagai anak-anak Tuhan yang hebat, yang jempolnya 2 apa jempolnya 1 atau jempolnya ke bawah. Iya, jempolnya semuanya pasti ke atas semua ya, 2 jempol ya. Jadi ingatlah, jauhilah yang jahat, tetapi lakukanlah yang baik. Oke, anak-anak Lose, kita mau ayat hafalannya. Mazmur 37 ayat 27a. Ya, sudah? Mazmur 37 ayat 27a. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ingat pesan Tuhan hari ini buat kita, bahwa kita harus melakukan yang baik, menyenangkan hati Tuhan. Oke,
Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Kami boleh menjadi anak-anak yang menghasilkan buah pertobatan dengan sikap kami yang baik setiap hari menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, kami boleh menjadi anak-anak yang berkenan di hati Tuhan. Kami yang masih suka berbohong, Tuhan tolong kami supaya tidak berbohong lagi. Kami yang suka menyontek, Tuhan tolong supaya kami tidak menyontek lagi. Tuhan, kami yang suka melawan orang tua, Tuhan tolong kami juga supaya kami juga bisa mengasihi orang tua kami. Dan masih banyak lagi Tuhan, mungkin sikap-sikap kami yang tidak baik, tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh lebih lagi menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, anak Lause, bagaimana ceritanya tadi? Seru kan? Dan ingat, apa yang kita dengar pada hari ini harus kita ingat selalu. Karena kebenaran firman Tuhan harus selalu ada di dalam hati dan pikiran kita, supaya kita bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Anak Lause semua, Lause undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri dengan doa Bapa kami, kemudian Bapa terima kasih. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, anak Lause, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, sudah bernyanyi bersama-sama dengan Lause di sini, ya. Nah, Lause harap kita semuanya kembali melihat cerita sekolah minggu pada minggu yang akan datang. Ya, anak Lause harus tetap semangat. Ingat, jaga kesehatan. Dimanapun kita berada, ingat harus pakai masker, cuci tangan, harus jaga kesehatan. Sampai jumpa anak Lause minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.